Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kami akan memaparkan hasil makalah dari kelompok 3 yang berjudul Nilai-nilai Keislaman dalam 5 Sila, yang beranggotakan saya Heni Wijaya dan rekan saya Adelia Putri Anjani. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan hidayah serta nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila yang berjudul Nilai-nilai Keislaman dalam 5 Sila, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dian Andesta Bujuri, Magister Pendidikan, pada mata kuliah Studi Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Andesta Bujuri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini, kami sepenuhnya menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenan dengan materi pembahasan maupun dengan teknik pengetikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan dari para pembaca dan pendengar guna memperbaiki kesalahan sebagaimana mestinya. Sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kita melafazkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adelia Putri Anjani. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang makalah kami. Arti Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah dasar dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui seluruh dunia pendidikan yang ada di Indonesia mengajarkan nilai-nilai Islam yang tercantum di dalam tiap sila Pancasila. Sehingga kita akan menjadi suatu hal yang aneh apabila di wilayah Indonesia terkhusus yang berlatar belakang agama Islam tidak paham atau tidak mengerti apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam tiap sila Pancasila. Pengertian nilai, istilah nilai adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat, diraba maupun dirasakan, tidak terbatas oleh ruang lingkupnya. Nilai sangat erat dan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasnya. Karena keabstrakannya itu, maka timbul bermacam-macam pengertian di antaranya sebagai berikut. Yang ke-1, nilai adalah perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini oleh suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Yang kedua, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta. Bukan hanya persoalan benar, salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Bisa diambil kesimpulan bahwa nilai merupakan suatu yang abstrak, ideal yang menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pemikiran, perasaan, serta perilaku. Dengan demikian, untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap keyakinan lain berupa tindakan, tingkah laku, dan pola pikir. Pengertian nilai keislaman. Agama dalam bahasa Arab adalah al-din dan al-milah.
Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti. Dalam Al-Quran, kata al-din mempunyai banyak arti, di antaranya adalah balasan, taat, tunduk, patuh, dan undang-undang atau hukum, menguasai agama, ibadah, dan keyakinan. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salam yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Asal kata tersebut dibentuk dari kata aslama, muslimu, islaman, yang berarti memelihara dalam keadaan sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Dengan demikian, secara antropologi, perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nilai keislaman pada hakikatnya adalah kesimpulan dan prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan di dunia, yang satu prinsip dengan lainnya, saling terkait, membentuk satu kesatuan yang utuh, dapat dipisahkan. Jadi, pada dasarnya Islam merupakan suatu sistem, satu paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk apa yang disebut sebagai teori-teori Islam baku. Selanjutnya, nilai-nilai keislaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai-nilai agama Islam atau nilai-nilai keislaman adalah bagian dari nilai materi yang terwujud dalam kenyataan pengamalan rohani dan jasmani. Nilai-nilai agama Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi atau insan kamil. Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi, dan mampu melampaui subjektivitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial. Sedangkan nilai operatif menurut Muhaimin dan Abdul Mujib adalah suatu tindakan yang mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi tingkah laku manusia, yaitu baik, setengah baik, netral, kurang baik, dan buruk. Kelima nilai ini cangkupannya menyangkut seluruh bidang nilai, yaitu nilai ilahiyah dan ubadiyah, ilahiyah, muamalah, dan nilai etik insani yang terdiri dari nilai sosial, rasional, individu, biofisik, ekonomi, politik, dan estetik. Fungsi nilai. 1. Mengarahkan manusia dalam berpikir dan bertingkah laku. 2. Menjumbangkan seperangkat untuk menetapkan harga sosial dan citra diri. Ketiga, memberi petunjuk, pendorong, dan kekuatan moral bagi manusia melakukan pilihan-pilihan tindakannya. 4. Mempersatukan masyarakat. 5. Sebagai alat pengawasan melekat atau kontrol internal pelaku manusia. Nilai-nilai tersebut akan efektif apabila semua anggota masyarakat mentaatinya dan saling memberikan kontrol atau pengawas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Setiap anggota masyarakat merasa berkepentingan agar kehidupannya berjalan harmonis, dinamis, dan lestari. Nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam 5 sila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Korelasi Pancasila pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Al-Quran adalah Surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, maka dari ketuhanan yang Maha Esa adalah kemerdekaan beragam bagi bangsa Indonesia. Sila ini membuat setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Persatuan Pancasila. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan kepribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila ini mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat egois dan mendahulukan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang mana penjelasan di atas juga diperkuat di dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 103 dan Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mufakat yang diliputi oleh kekeluargaan. 5. Dengan itikat baik, rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sehingga sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 6. Tidak bersifat boros. 7.
tidak bergaya hidup mewah. 8, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum. 9, suka bekerja keras. 10, menghargai hasil karya orang lain. 11, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok kami. Yang selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Adelia Putri Anjani. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama Islam adalah seperangkat ajaran nilai-nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri untuk mengetahui cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam membentuk kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama Islam bisa dipengaruhi dan membentuk suatu karakter seseorang sangat tergantung dari beberapa nilai agama yang terinternalisasi pada dirinya. Semakin dalam nilai-nilai agama Islam yang terinternalisasi dalam diri seseorang, maka kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. Baiklah teman-teman semuanya, akhirnya kita sudah berada di penghujung presentasi. Saya selaku moderator dan mewakili teman saya, rekan saya, yaitu Adelia Putri Anjani dari kelompok 3, mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembahasan dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.